Alhamdulillah Indonesia tumbangkan Afghanistan 2-0. Misi timnas loloskan diri ke Piala Dunia semakin dekat. Ini telah nyata Indonesia nyatakan diri lolos ke perempat final dengan sempurna. Pertama sepanjang sejarah bola di Indonesia. 1 menit 2 gol. Ini pencapaian istimewa timnas asuhan Nova Arianto, yang sempat dikatakan taktiknya kampungan oleh Bung Towel beberapa hari lalu. Namun alhasil pertandingan timnas Indonesia U17 versus Afghanistan Piala Asia U17 2025 berhasil buktikan kepada dunia bahwa Indonesia layak lolos Piala Dunia. Bayangkan saja, 3 pertandingan sekaligus disapu bersih tanpa ampun. Kalaupun mereka pernah bilang bahwa Indonesia pernah tenggelam tapi faktanya darah lokal tanpa naturalisasi pun bisa bangkit. Dalam hal ini FIFA sampai ungkapkan bahwa Indonesia sangat layak jadi percontohan di Asia. Sudah tentu hal ini bikin tetangga kian merana bukan? Tim nasional Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan atas tim nasional Afghanistan U17 dengan skor 2-0 dalam pertandingan terakhir grup C kualifikasi Piala Asia U17 2025, yang berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal, Jeddah, pada Jumat, 11 April 2025, dini hari waktu setempat. Kemenangan ini memastikan langkah tim Garuda Asia ke perempat final Piala Asia U17 2025 dalam kondisi yang sangat baik. Timnas Indonesia U17 berhasil mengumpulkan total 9 poin berkat 3 kemenangan berturut-turut. Sebelumnya, tim Garuda Asia telah menaklukkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 dan mengalahkan Yaman dengan angka 4-1. Di babak perempat final, pasukan Nova Arianto dijadwalkan untuk bertanding melawan tim runner-up grup D di Stadion King Abdullah Sport City Hall, Jeddah, pada 14 April mendatang. Sejak peluit awal berbunyi, timnas Indonesia langsung mengambil alih kendali permainan. Baru 3 menit laga berjalan, Putu Panji mendapat peluang emas untuk membuka skor. Namun, tembakan Panji yang memanfaatkan umpan dari sepak pojok Fandi Ahmad masih melenceng tipis ke sisi kiri gawang. Begitu pula sundulan Putu Panji pada menit keempat yang tidak tepat sasaran. Sementara itu, timnas Afghanistan U17, yang sudah dipastikan tidak akan melanjutkan langkah ke perempat final, bermain dengan cukup lepas. Beberapa serangan yang dilancarkan oleh Afghanistan sempat mengancam pertahanan timnas Indonesia U17. Namun, penampilan gemilang Dava Al-Ghasemi di posisi kiper berhasil menggagalkan sejumlah peluang yang dimiliki oleh timnas Afghanistan U17. Skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pertandingan semakin menarik. Kedua tim saling bertukar serangan. Namun, meski sudah berjalan selama 60 menit, baik timnas Afghanistan maupun timnas Indonesia U17 belum berhasil mencetak gol. Menjelang akhir pertandingan, timnas Indonesia semakin intensif menggedor pertahanan lawan. Usahanya membuahkan hasil ketika Fadli Alberto mampu memecah kebuntuan pada menit ke-94, setelah menerima umpan dari Aldian Syah Taher. Tak lama setelah gol pertama, timnas Indonesia U17 kembali menambah keunggulan. Dalam menit ke-96, umpan silang Aldian Syah Taher dari sisi kiri berhasil ditindaklanjuti oleh Zahabi Goli, yang melepaskan tendangan kaki kanan untuk mencetak gol. Hingga peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia U17 atas Afghanistan tetap bertahan. Dengan hasil ini, tim Garuda Asia melangkah ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan catatan sempurna. Sebuah ungkapan kebingungan dari Malaysia kenapa timnas Indonesia sekarang bisa jadi kayak begini. Halo, Indonesia. Ini adalah suara dari mereka yang tidak pernah berhenti berjuang. Banyak pihak yang meragukan tim nasional Indonesia, dengan anggapan bahwa keberhasilan mereka disebabkan oleh naturalisasi para pemain. Banyak juga yang mencemooh, menganggap permainan kita hanya bertahan dan menunggu, tanpa keberanian untuk menyerang. Berbagai hinaan dan ejekan diarahkan kepada kita. Namun kata-kata tersebut tidaklah cukup untuk menggambarkan semua yang telah kita alami. Terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan dukungan dan komentar positif, sehingga tim ini akhirnya mendapatkan tempat dalam dunia pertelevisian nasional. Namun, di tengah keraguan yang beredar, semua itu bagaikan tamparan keras bagi para pengkritik. Negeri-negeri yang dulu meremehkan kita kini terdiam, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sejarah baru sedang ditorehkan oleh sebuah negara yang dianggap remeh. Indonesia, yang selama ini dicap tidak memiliki prestasi karena tidak pernah memperoleh gelar di ajang AFF, kini dengan semangat Garuda, timnas U17 kita berhasil mengukir prestasi luar biasa, melangkah ke Piala Dunia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara. Ini adalah bukti bahwa Indonesia bukan hanya bangkit, tetapi juga siap mengguncang dunia. Sekali lagi, kita dinyatakan lemah dan dianggap hanya bergantung pada naturalisasi.
Mereka berpendapat bahwa Indonesia tidak akan pernah berhasil tanpa adanya darah asing dalam tim. Tetapi hari ini, Indonesia menunjukkan bahwa naturalisasi dan potensi lokal bukanlah dua hal yang bertentangan, keduanya berjalan seiring seperti rel kereta yang mengantarkan kita menuju kesuksesan. Dalam skuad timnas U17, hanya ada satu pemain diaspora, yaitu Matthew Baker. Sementara itu, para pemain lokal seakan membentuk satu kesatuan yang utuh, tanpa ada batasan atau perbedaan. Mereka bukan hanya bersaing, tetapi bahkan berhasil menduduki puncak klasemen grup, yang tidak mudah. Di grup ini, ada nama-nama besar seperti Yaman, Afghanistan, dan tim raksasa Asia, Korea Selatan, yang dijagokan sebagai calon kuat juara. Namun, Garuda Muda menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mereka tidak gentar, tidak ragu, dan berhasil mengalahkan semua lawan. Yaman takluk, dan Korea Selatan, yang selalu diharapkan dapat melenggang mulus, pun harus menerima kekalahan tanpa kesempatan untuk berselebrasi di depan tim muda Garuda. Kini timnas Indonesia bukan lagi tim yang mudah dipermainkan dan bukan lagi sekedar penggembira. Garuda Muda telah berubah menjadi kekuatan yang siap menerjang setiap tantangan. Ketika hasil kemenangan sebelumnya dianggap semata-mata keberuntungan, kali ini tidak ada yang bisa memungkiri bahwa tim ini telah menunjukkan kualitas. Momen bersejarah itu terjadi saat Indonesia menghadapi Yaman, di mana Garuda Muda tampil menyerang, percaya diri, dan mendominasi permainan hingga memenangkan pertandingan dengan skor telak 4-1. Namun, ada beberapa yang meremehkan, dengan menyatakan bahwa kemenangan melawan Yaman wajar. Mereka melupakan fakta bahwa timnas U17 Yaman bukanlah tim sembarangan yang bisa dianggap remeh, karena mereka pernah mengalahkan Malaysia dengan skor mencengangkan 4-0. Dengan hasil ini, Garuda telah menunjukkan bahwa kemenangan bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari pemahaman strategi yang matang dalam sepak bola. Ada pandangan keliru yang telah lama bersarang di benak beberapa orang, bahwa bertahan adalah tanda kelemahan. Tim kuat adalah yang selalu menyerang dan mendominasi permainan. Namun, pelajaran berharga hadir dari Coach Nova yang mengajarkan bahwa sepak bola bukan hanya soal emosi atau serangan membabi buta. Sepak bola adalah seni dan strategi yang dibangun dari analisis data, riset, dan perhitungan yang cermat. Coach Nova menunjukkan bahwa jika tim kita tidak lebih kuat dari lawan, maka tidak ada gunanya membuang tenaga untuk permainan yang hanya menghibur penonton sementara membawa kekalahan. Oleh karena itu, melawan tim yang lebih kuat seperti Korea Selatan, memainkan permainan terbuka hanya akan menjadi kesalahan. Sebaliknya, melawan tim yang lebih lemah, seperti Timor Leste atau Brunei, bertahan total adalah hal yang tak terpuji. Dengan cerdas, Coach Nova mengajarkan bahwa kita harus bermain dengan cerdas dan bukan dengan ego. Bertahan dengan kehormatan adalah pilihan yang lebih baik, dan ketika ada peluang, kita harus siap menyerang dengan tajam. Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta memahami kapan saatnya kita bisa membebaskan Garuda untuk terbang dengan penuh keyakinan. Di tangan Coach Nova, timnas U17 bukan hanya tim muda, melainkan simbol kecerdasan dan kematangan dalam taktik. Yang lebih penting lagi, mereka telah membuat kita semua bangga. Ini adalah generasi sepak bola Indonesia yang baru, generasi yang bermain tidak hanya dengan kaki, tetapi juga dengan otak dan hati. Saat kita merayakan kemenangan ini, dunia di luar sana, terutama negeri-negeri tetangga, menghadapi tantangan dan kesedihan. Timnas Thailand harus menghadapi kenyataan pahit dengan 2 kekalahan, gagal melangkah ke Piala Dunia, sementara Vietnam sepertinya masih kesulitan dengan hanya mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan, jalannya yang terjal. Di antara kesedihan tim-tim ASEAN, satu nama tetap berdiri kokoh tanpa tergoyahkan, Timnas Indonesia, Garuda Muda. Kita membawa harapan ASEAN sendirian di pentas dunia. Di level senior, hanya Indonesia yang lolos ke ronde ketiga dan masih memiliki peluang besar menuju Piala Dunia. Di level U23 pun demikian, Indonesia mampu terbang tinggi hingga semifinal Piala Asia, dan negeri yang dulu sering dihina ini justru yang mencetak sejarah baru. Kini, di level U17, Indonesia sekali lagi menjadi wakil ASEAN yang melangkah ke Piala Dunia. Indonesia bukan lagi sekadar bagian dari ASEAN, kita adalah pilar penyangga terakhir. Ketika yang lain gagal, Indonesia tetap berdiri, ketika yang lain runtuh, kita terus terbang. Garuda bukan hanya simbol, tetapi juga beban dan kehormatan yang dengan bangga kita pikul. Maka, di tengah gemuruh dunia yang terus berputar, ketika suara-suara skeptis ingin mengecilkan arti perjuangan kita, Indonesia menjawab bukan dengan kata-kata. Kita menjawab dengan aksi. Saat satu persatu saudara kita di ASEAN tumbang, Garuda tidak hanya mengembangkan sayap, ia terbang menembus batas yang selama ini dianggap mustahil. Timnas Indonesia bukan sekadar harapan, mereka adalah lambang cinta kita semua,
suara dari bangsa yang dulunya diremehkan, kini tak bisa lagi diabaikan. Ini adalah kisah yang ditulis dengan peluh, air mata, dan semangat generasi muda kita. Sebuah bab baru yang telah dibuka dalam perjalanan panjang kita, dan sejarah hari ini menundukkan kepala kepada Indonesia. Dari timur dunia, Garuda telah terbang tinggi dan ia tidak akan mendarat sebelum dunia tahu siapa kita sebenarnya. Sebagai penutup, mari kita ingat pernyataan yang menggugah semangat. Ini bukanlah akhir, ini adalah permulaan. Ini adalah awal dari kisah besar yang akan terus kita tulis bersama. Jadi, tetaplah bersiap, dunia. Indonesia akan datang. Timnas Junior punya nyali. Mateu Baker andalan Timnas U17 di jantung pertahanan, tenang dan punya visi bermain yang oke. Mari kita bicarakan sosok talent yang luar biasa, Mateu Baker. Di usia 15 tahun, Mateu telah menunjukkan performa yang sangat mengesankan di dua pertandingan grup C Piala Asia U17 yang diselenggarakan di Arab Saudi. Bersama tim nasional U17 Indonesia yang dipimpin oleh Nova Arianto, Mateu telah menjadi bagian penting dari pertahanan. Sebagai bek tengah dalam formasi 3 pemain belakang, ia berkolaborasi dengan kapten tim, Iputu Panji, dan Muhammad Al-Ghazani, dengan berhasil menciptakan pertahanan yang rapat, sehingga sulit ditembus oleh serangan Korea Selatan. Walaupun tim lawan berusaha keras, Mateu dan rekan-rekannya mampu menjaga kestabilan pertahanan. Dengan visi permainan yang tajam, kecepatan dalam transisi dari bertahan ke menyerang, dan kemampuan untuk membantu pertahanan, Mateu berhasil menunjukkan kualitasnya. Dalam laga melawan Yaman, meski terlihat kelelahan, semangat juangnya tetap tinggi dan membuatnya tidak tergantikan di posisinya. Pelatih Nova sangat mengapresiasi penampilan Mateu, yang dipastikan akan selalu berada di line up dalam setiap pertandingan. Kebanggaan Mateu semakin meningkat setelah kemenangan 4-1 atas Yaman, yang menjamin Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar yang akan diadakan dari 3 hingga 27 November mendatang. Keberhasilan ini menjadikan Indonesia sebagai juara grup, mengantarkan mereka ke babak perempat final. Mateu Baker tidak pernah merasa gentar berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih kuat, termasuk pemain-pemain dari Korea Selatan dan Yaman. Kemampuannya dalam pengambilan posisi, duel, dan intersepsi bola sangat memuaskan, membuat frustrasi penyerang lawan. Bertanding di bagian kiri dari pertahanan 3 bek, sangat sulit bagi lawan untuk melewatinya. Kebanggaan juga dirasakan oleh klubnya, Melbourne FC, di mana Mateu baru saja dipromosikan dari tim U18 ke U21. Klub ini merasa bangga melihat Mateu berkontribusi terhadap keberhasilan Indonesia di pentas internasional, terutama setelah lolosnya tim U17 ke Piala Dunia. Di klub asalnya, Mateu juga memiliki 2 rekan setim yang memperkuat tim junior Australian Soccer, yaitu Isaiah Boston dan John Benfield, yang saat ini berada di situasi sulit di grup mereka. Sejak tahun 2023, Mateu telah membuktikan kemampuannya dalam memperkuat tim U16 di Asian Cup, dan meskipun sempat didiskusikan untuk bergabung dengan tim U17 Australia, ia memilih untuk membela Indonesia. Keputusannya ini menunjukkan cinta dan komitmennya terhadap tim Garuda Muda. Mateu telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dengan tidak pernah kalah dalam 2 laga. Satu diantaranya adalah melawan Korea Selatan dan Yaman. Meskipun Yaman berhasil meraih kemenangan sebelumnya dari Afghanistan, mereka tidak dapat menghadapi Indonesia, yang memiliki pertahanan yang sangat solid. Keputusan pelatih Nova dalam menentukan apakah Mateu akan diturunkan melawan Afghanistan atau diistirahatkan untuk fokus pada perempat final, sangat bergantung pada strategi tim. Tak peduli siapa lawan di grup D nanti, apakah Tajikistan, Korea Utara, atau Iran, Mateu akan selalu siap bertanding. Sebagai bakat muda yang menjanjikan, Mateu Baker adalah aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Ia memiliki potensi yang sangat bagus untuk ukuran usianya. Dengan kakak berusia 17 tahun, Mateu memiliki dukungan familial yang sangat berarti. Dalam 5 tahun ke depan, ia kemungkinan besar akan bermain di level yang lebih tinggi, termasuk tim U20, yang membuktikan bahwa dia mempunyai jalan yang baik di depan. Pelatih manapun pasti akan tertarik untuk bekerja sama dengan pemain yang secerdas dan sepenuh hati dalam bermain seperti Mateu. Ketenangannya saat berada di lapangan sudah terlihat jelas saat ia bermain melawan Korea Selatan dan Yaman. Dengan kemampuan passing yang baik, pengambilan posisi yang tepat,
serta manfaat duel yang menguntungkan, Matthew telah menunjukkan prestasi yang patut diapresiasi. Kita semua patut bersyukur memiliki talenta muda seperti Matthew Baker. Saya berharap ia dapat terus tampil baik di babak-babak selanjutnya, termasuk di perempat final dan hingga Piala Dunia U17 di Qatar nanti. Mari kita dukung terus perjuangan tim Garuda Muda dalam meraih mimpi.